Isa Al-Masih, suci dari dosa. Kafir Kristen mengutip terjemahan ayat Al-Quran dan hadits sahih yang artinya, Ia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, Surah Maryam ayat 19. Setiap anak yang lahir dijamah iblis sehingga menangis kecuali Isa, anak Maryam. Sahih Bukhari. Al-Quran memang menyebut Nabi Isa alaihi salam sebagai anak laki-laki yang suci. Tetapi itu bukan alasan untuk menjadikannya sebagai Tuhan dan penebus dosa. Karena pada ayat lainnya, Al-Quran juga menyebut Nabi Yahya alaihi salam sebagai anak yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, Hai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Surah Maryam ayat 12-13. Jadi bohong jika kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah satu-satunya Nabi yang disebut suci dalam Al-Quran. Jika kafir Kristen pemuja Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa karena dia suci, harusnya Nabi Yahya alaihi salam juga mereka jadikan sebagai Tuhan dan penebus dosa. Lagi pula yang menyebut Nabi Isa alaihi salam suci itu Al-Quran yang mereka dustakan. Sementara Injil Kristen yang mereka percayai justru menyebut Yesus pernah berdosa. Video yang membahas penyebutan dosa-dosa Yesus dalam Injil Kristen ada di channel ini. Kafir Kristen menyebutkan sebuah hadits yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, setiap manusia lahir setan menyentuhnya kecuali Isa putra Maryam. Mereka mengatakan bahwa itu bukti bahwa Isa Al-Masih adalah suci dan layak dijadikan Tuhan dan penebus dosa. Padahal kalau kita baca hadisnya, bukan hanya Nabi Isa saja yang ketika lahir tidak mampu disentuh oleh setan. Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam ketika lahir juga tidak mampu disentuh oleh setan. Jadi kalau kafir Kristen menganggap Nabi Isa alaihi salam adalah suci, layak dijadikan Tuhan dan penebus dosa karena tidak mampu disentuh setan, maka ibunya juga harus mereka jadikan Tuhan dan korban penebus dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan, maka dia akan berteriak menangis dengan keras karena sentuhan setan tersebut kecuali Maryam dan anaknya. Sahih Bukhari nomor 3177. Kafir Kristen membenarkan hadits yang menyatakan Nabi Isa alaihi salam tidak mampu disentuh setan ketika lahir, padahal hadits tersebut bertentangan dengan yang tertulis di Injil Kristen. Dalam Injil Kristen, Yesus bukan hanya dapat disentuh setan, lebih dari itu, Yesus bahkan dapat dibawa setan sampai ke Yerusalem. Sebagaimana disebutkan dalam Injil Kristen. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Matius pasal 4 ayat 5. Kafir Kristen biasanya akan menolak apapun yang bertentangan dengan isi Bible Perjanjian Baru. Tetapi karena hadits tersebut dianggap menguntungkan, mereka membenarkan walau bertentangan dengan Injil Kristen.